Oke, baik. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dengan NIM 09021182227117 dari kelas reguler C, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang dimana salah saya rangkum dalam PPT saya yang saya ambil dari slide maupun video yang telah diberikan oleh dosen saya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer yaitu berkaitan dengan hubungan struktural yang pada dasarnya unit-unit fungsional secara kolektif bekerja sama untuk mengeksekusi instruksi komputer sehingga atribut operasional dihubungkan bersama dan berkontribusi untuk mewujudkan spesifikasi arsitektur. Selanjutnya yaitu arsitektur komputer. Pada dasarnya berhubungan dengan perilaku fungsional sistem komputer. Semua tentang desain implementasi untuk merancang berbagai bagian komputer. Selanjutnya itu definisi yang kedua, organisasi komputer meliputi semua aspek fisik dari sistem komputer. Misalnya, desain sirkuit, sinyal kontrol, jenis memori. Arsitektur komputer yaitu aspek logis dari implementasi sistem seperti yang dilihat oleh programmer. Misalnya, set instruksi, format instruksi, tipe data, dan mode pengamatan. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama itu rancangan atau arsitekturnya. Yang kedua ini adalah rancangan akhir, di mana gambar ini menggambarkan bahwa organisasi dan arsitektur komputer itu saling berkaitan. Selanjutnya yaitu ada mesin analisis, di mana mesin analisis ini sejarahnya pertama kali diusulkan oleh Charles. Charles adalah orang yang pertama kali mengusulkan dan merancang perintis komputer dan dibantu oleh Ada Lovalaika, di mana Lady mengemukakan ide dasar tentang bahasa untuk mengoperasikan mesin yang telah dirancang oleh Charles. Nama lain selanjutnya itu ada Alan Turing dan Johann von Neumann, di mana Alan Turing yang mengemukakan masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan komputer. Alan Turing dianggap sebagai bapak atau ilmu komputer dengan kecerdasan yang dibuatnya sejak saat itu. Selanjutnya yaitu ada Johann von Neumann atau dikenal dengan John, dikenal sebagai anak yang ajaib yang sangat cerdas karena dapat membagi angka 8 dengan angka 8 digit lainnya. Mengapa kita perlu mempelajari organisasi dan arsitektur komputer? Karena agar kita mengetahui, yang pertama, rancangan program yang lebih baik termasuk perangkat lunak, sistem operasi, sistem seperti compiler, sistem operasi, dan driver perangkat. Selanjutnya itu mengoptimalkan perilaku program, mengevaluasi benchmark kinerja sistem komputer, dan memahami pengorbanan waktu, ruang, dan harga. Jadi itulah tujuan mengapa kita mempelajari organisasi dan arsitektur komputer. Selanjutnya yaitu komponen komputer. Komponen komputer itu ada 3. Yang pertama prosesor. Untuk menafsirkan dan menjalankan program. Yang kedua, memori untuk menyimpan data dalam program. Yang ketiga, mekanisme untuk mentransfer data ke dan dari dunia luar. Selanjutnya yaitu ada standar organization. Yang pertama itu ada Institut Insinyur Listrik dan Elektronik atau IEEE, di mana di dalamnya itu mempromosikan kepentingan komunitas teknik elektro di seluruh dunia. Yang kedua, menetapkan standar untuk komponen komputer, representasi data, dan protokol pensinyalan. Di antaranya banyak hal lainnya. Yang organisasi kedua yaitu The International Telecommunication Union atau ITU,
di mana di dalamnya itu menyangkut dirinya sendiri dengan interoperabilitas sistem telekomunikasi termasuk komunikasi data dan telepon. Standar organization yang ketiga yaitu National Group Established Standards with the respect countries. Di dalamnya itu ada Institut Standar Nasional Amerika atau INSI, yang kedua Lembaga Standar Inggris atau BSI. Standar Organization yang keempat yaitu The International Organization for Standardization atau ISO, yang menetapkan standar di seluruh dunia untuk segala hal mulai dari kulit sekut hingga film fotografi. Berpengaruh dalam merumuskan standar untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer, termasuk di dalamnya yaitu metode pembuatannya. Selanjutnya yaitu perkembangan sejarah, di mana yang kita ketahui itu ada 4. Yang pertama itu generasi 0 yaitu mesin hitung mekanis pada tahun 1942 sampai 1945. Generasi pertama yaitu komputer dengan tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1953. Generasi kedua komputer transistor 1945 sampai 1965. Generasi ketiga komputer sirkuit terpadu pada tahun 1965 sampai 1980, dan generasi keempat komputer VLSI pada tahun 1980 ya sekarang. Selanjutnya yaitu ada hukum Morse, yang menyatakan kepadatan transistor dalam sirkuit terpadu akan berlipat ganda setiap tahun. Selain hukum Morse, ada juga hukum Roche yang menyatakan bahwa biaya peralatan modal untuk membangun semikonduktor akan berlipat ganda setiap 4 tahun. Selanjutnya yaitu hierarki tingkat komputer, di mana di dalamnya itu ada 6 tingkatan, ada 6 level maksudnya. Yang pertama ada level 0 digital logis, ada level pertama kontrol, level kedua mesin, level ketiga sistem software, level keempat assembly language, level kelima high level language, dan level keenam user. Setiap lapisan mesin virtual adalah abstraksi dari level di bawahnya. Mesin di setiap tingkat menjalankan instruksi khusus mereka sendiri, memanggil mesin tingkat yang lebih rendah untuk melakukan tugas sesuai kebutuhan. Sirkuit komputer pada akhirnya melakukan pekerjaan. Jadi dapat kita pahami bahwa 6 level ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya yaitu Von model. Di dalamnya itu di mana kita dapat melihatnya agar lebih jelas yaitu pada gambar yang telah saya tampilkan pada PPT saya ini. Kalian dapat melihatnya di sini dan kalian bisa memperhatikannya, di mana komputer ini menggunakan siklus Fed Decode Execute untuk menjalankan program sebagai berikut. Yang pertama, unit kontrol mengambil instruksi berikutnya dari memori menggunakan penghitung program untuk menentukan di mana instruksi berada. Yang kedua, instruksi diterjemahkan ke dalam bahasa yang tepat. Instruksi diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh ALU atau Arithmetic Logis Unit. Yang ketiga, setiap operan data yang diperlukan untuk menjalankan instruksi diambil dari memori dan ditempatkan dalam register dalam CPU. Ini adalah registernya. Yang keempat,
lalu mengeksekusi instruksi dan menempatkan hasil dalam register dan memori. Terima kasih. Itulah tadi presentasi singkat dari saya.